Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tesalonika Amanda, mahasiswa program studi Ilmu Politik Universitas Udayana. Kali ini saya akan melakukan presentasi dari hasil penelitian lapangan saya pada mata kuliah Partai Politik yang berjudul Efektivitas Kinerja serta Strategi Politik DPD Partai Golkar Kota Bekasi terhadap Kota Bekasi pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Pertama, dimulai dari latar belakang. Berdasarkan kondisi pemerintahan pada Kota Bekasi, saya sebagai peneliti melihat bahwa ada satu partai politik yang sangat berpengaruh penting pada berjalannya pemerintahan di Kota Bekasi, yakni Partai Golkar. Hal tersebut ditandai dengan menjabatnya salah satu kader DPD Partai Golkar Kota Bekasi, yaitu Dr. H. Rahmat Effendi sebagai wali kota Kota Bekasi. Hal itu pun yang mendorong saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian tentang efektivitas program kerja yang dimiliki DPD Golkar Kota Bekasi, serta pelaksanaan strategi politik yang dilakukan DPD Partai Golkar Kota Bekasi dalam sistem pemerintahan Kota Bekasi. Selanjutnya, dapat kita lihat rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh efektivitas kinerja serta strategi politik DPD Partai Golkar Kota Bekasi terhadap Kota Bekasi pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Literatur review dan landasan teori pada penelitian kali ini adalah berdasarkan buku Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Muriam Berdiarjo, dikatakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama. Partai politik juga mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan serta merebut kedudukan politik untuk melaksanakan program kerjanya. Fungsi partai politik di negara demokrasi juga dikatakan sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta pengatur konflik. Fungsi parpol tidak hanya di dalam buku tersebut, juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 Ayat 1. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh baik dari berbagai rujukan maupun dari lapangan kemudian dianalisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan datanya yaitu dilakukannya wawancara dengan salah satu pengurus inti dari partai yang akan diteliti. Dalam hal ini saya sebagai peneliti mewawancarai Bapak H. Solecha yang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Gambaran umum objek penelitian kali ini adalah Partai Golkar, yaitu Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Soehardirman. Partai Golkar memiliki visi dan misi yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman, dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia. Partai Golkar juga memiliki doktrin yaitu karya kekaryaan karya nyata. Dalam penelitian kali ini untuk lebih spesifik saya meneliti DPD dari Partai Golkar, yaitu DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Berdasarkan fakta bahwa wawancara pada penelitian ini dilakukan 5 hari setelah pelantikan kepengurusan baru dilaksanakan, oleh karena itu saya sebagai peneliti sayang untuk menyampaikan bahwa saya tidak mendapatkan struktur kepengurusan yang baru DPD Partai Golkar Kota Bekasi pada tahun 2021 sampai dengan 2025. Tapi beberapa tokoh yang saya dapatkan sudah pasti menjabat sebagai pengurus inti DPD Partai Golkar Kota Bekasi pada periode 2001 sampai dengan 2025, yakni Ade Puspitasari, Essos MBA sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, lalu H. Solecha sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi, dan Uri Huryati SE sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Temuan lapangan pada penelitian kali ini ada 7 hal utama, yaitu bisa dilihat bahwa yang pertama adalah masalah umum yang dihadapi DPD Partai Golkar Kota Bekasi, lalu yang kedua fokus utama DPD Partai Golkar Kota Bekasi, yang ketiga pemahaman narasumber terhadap ideologi Partai Golkar serta jenjang pengkaderan pada DPD Partai Golkar Kota Bekasi, yang keempat pelaksanaan fungsi Partai Golkar Kota Bekasi, yang kelima persiapan Partai Golkar untuk menghadapi pemilu serentak 2024, serta yang keenam target capaian Partai Golkar pada pemilu 2024, serta yang terakhir adalah sumber pembiayaan atau keuangan organisasi DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Kita mulai ketemuan lapangan yang pertama, yaitu masalah umum yang dihadapi DPD Partai Golkar Kota Bekasi.
Yang pertama dapat dikategorikan masalah dalam pelaksanaan fungsi komunikasi politik. Masyarakat Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kemajemukan, pluralisme, serta urbanisme keluarga yang begitu banyak di masyarakat merupakan tantangan sendiri dalam proses bekerjanya DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Dalam menghadapi hal itu pun, DPD Partai Golkar Kota Bekasi memiliki kendala dalam berinteraksi dengan masyarakatnya, serta berusaha keras dalam menemukan cara yang terbaik untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat. Lalu yang kedua, fokus utama DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Dapat kita lihat bahwa DPD Partai Golkar Kota Bekasi sedang fokus untuk membantu masyarakat pemerintahan Kota Bekasi dalam menghadapi kemacetan serta bencana banjir di Kota Bekasi. DPD Partai Golkar Kota Bekasi bersama dengan partai-partai lain, partai-partai eksternal, membantu pemerintahan Kota Bekasi menghadapi masalah utama ini. Dikarenakan banyaknya pembangunan di berbagai sektor jalan serta curah hujan yang tinggi pada musim hujan di Kota Bekasi menyebabkan kemacetan yang parah serta banjir yang lama sekali untuk surut. Hal tersebut sangat menimbulkan keresahan pada masyarakat Kota Bekasi, sehingga hal tersebut dipilih untuk menjadi fokus utama DPD Partai Golkar Kota Bekasi saat ini untuk dalam menangani masalah tersebut demi kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Selanjutnya yang ketiga, pemahaman narasumber terhadap ideologi partai serta jenjang pengkaderan. Dalam wawancara kali ini yang dilakukan dengan Bapak Hasoleca, dapat dikatakan bahwa narasumber memiliki pemahaman yang baik terhadap ideologi partai. Dapat dikatakan di sini narasumber mengatakan bahwa Partai Golkar memiliki sebuah doktrin yang sangat melekat dengan masing-masing anggotanya. Doktrin tersebut adalah karya-kekaryaan karya nyata yang memiliki arti agar setiap masing-masing kader Partai Golkar dapat memiliki karya-kekaryaan atau karya nyata yang dapat dirasakan dampaknya di tengah-tengah masyarakat. Partai Golkar pun memiliki cita-cita perjuangan dari hasil doktrin tersebut, yaitu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat. Selanjutnya, mengenai jenjang pengkaderan yang ada pada DPD Partai Golkar Kota Bekasi, narasumber pun memiliki pemahaman yang cukup baik dalam hal tersebut. Narasumber sebagai Wakil Ketua 1 bidang organisasi tentunya memiliki pemahaman yang cukup baik dalam hal tersebut. Narasumber mengatakan bahwa jenjang pengkaderan DPD Partai Golkar Kota Bekasi dimulai dengan diberikannya pendidikan politik kepada calon-calon kader. Pendidikan tersebut berisi tentang ideologi kepartaian, doktrin partai, serta cita-cita perjuangan partai. Narasumber pun juga mengatakan bahwa beliau yakin banyak mayoritas tokoh politik dari partai politik yang dahulu mendapatkan pendidikan serta penempaan dari Partai Golkar, yang kemudian setelah kota-kota tersebut dapat dikatakan sanggup, mereka pun mengembangkan hak politiknya dan masuk ke partai lain, bahkan menjadi anggota DPRD, DPR, bahkan menteri di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Selanjutnya, hal yang keempat adalah pelaksanaan fungsi partai politik oleh Partai Golkar. Yang pertama kita lihat dalam hal komunikasi politik, DPD Partai Golkar Kota Bekasi dapat dikatakan sudah berhasil dalam melaksanakan hal tersebut. Walaupun masih dalam beberapa kendala, tapi Partai Golkar Kota Bekasi berkomunikasi dengan partai-partai eksternal untuk bersama-sama membantu pemerintahan Kota Bekasi untuk memberikan solusi terbaik terkait masalah-masalah yang ada pada Kota Bekasi. Selanjutnya pada fungsi agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan. DPD Partai Golkar Kota Bekasi berhasil menggabungkan tuntutan-tuntutan masyarakat, terutama dalam hal kesehatan, kemacetan, dan banjir yang sering terjadi di Kota Bekasi. Hal kesehatan yang dimaksud pun merupakan penanganan COVID-19. Tuntutan masyarakat mengenai kemacetan dan banjir juga menjadi perhatian DPD Partai Golkar Kota Bekasi untuk diperjuangkan ke pemerintahan, mengingat hal tersebut sudah lama sekali menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, fungsi sosialisasi politik. DPD Partai Golkar Kota Bekasi terus membangun doktrin serta ideologi Partai Golkar kepada setiap kadernya, sehingga kader satu dengan kader lainnya semakin solid. Selanjutnya, pada kaderisasi politik, DPD Partai Golkar Kota Bekasi juga melakukan jenjang pengkaderan, dimulai dari memberikan pendidikan politik kepada calon kader-kader baru mereka. Pendidikan politik tersebut menekankan kepada pendidikan politik yang benar, taat azas, serta taat dengan aturan yang ada di Partai Golkar. Yang kelima dapat kita lihat adalah persiapan Partai Golkar dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Seperti halnya dengan partai politik lain, Partai Golkar pun selalu siap siaga dalam hal mempersiapkan diri untuk pemilu serentak 2024.
Partai Golkar terus melakukan karya-karyaannya yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Partai Golkar juga berusaha untuk dapat merebut hati masyarakat dengan terus memperbaiki kinerja mereka yang dirasa kurang, serta mengimplementasikan program-program baik mereka di tengah-tengah masyarakat dan melakukan interaksi sebanyak-banyaknya dengan masyarakat. Selanjutnya yang keenam, target capaian Partai Golkar dalam pemilu serentak 2024. Target yang dimiliki oleh Partai Golkar tentunya mendapat kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, sama halnya dengan partai politik lainnya. Namun Partai Golkar juga memiliki target untuk dapat menjadikan kadernya sebagai salah satu tampuk kepemimpinan, kepala daerah, dan terlebih lagi dalam Pilpres nanti, juga berharap agar ketua umum ataupun kader terbaik dari Partai Golkar lah yang akan menjadi Presiden Indonesia. DPD Partai Golkar Kota Bekasi sendiri memiliki target untuk dapat mengisi kursi DPRD Kota Bekasi lebih dari periode sekarang, yaitu 2019 sampai dengan 2024, yang sebanyak 8 kursi. Yang terakhir adalah sumber pembiayaan atau keuangan organisasi DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Yang pertama berasal dari iuran anggota. Partai Golkar sendiri, pada halnya ini DPD Partai Golkar Kota Bekasi, mengadakan iuran anggota yang dilakukan rutin untuk membantu berjalannya program-program pada DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Yang kedua adalah bantuan dana pemerintah. Dengan adanya 8 kader Partai Golkar Kota Bekasi pada lembaga DPRD Kota Bekasi juga sangat memberikan kontribusi untuk berjalannya operasional kegiatan yang ada di DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Ya, kesimpulan pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas program kerja yang dimiliki DPD Partai Golkar Kota Bekasi serta pelaksanaan strategi politik yang dilakukan DPD Partai Golkar Kota Bekasi dalam sistem pemerintahan Kota Bekasi. DPD Partai Golkar Kota Bekasi dapat dikatakan sudah menjalani fungsi-fungsinya dengan baik sesuai dengan 5 fungsi utama partai politik. DPD Partai Golkar Kota Bekasi berusaha sebaik mungkin untuk berinteraksi dengan masyarakat serta dapat menjadi wadah untuk menampung tuntutan serta kepentingan-kepentingan berbagai golongan masyarakat. Hal tersebut juga merupakan strategi politik yang dilakukan DPD Partai Golkar Kota Bekasi untuk dapat mendapatkan sebanyak mungkin kepercayaan masyarakat yang menimbulkan kesediaan masyarakat untuk memberikan suara mereka untuk Partai Golkar pada pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali di Indonesia. Saran dari peneliti adalah yaitu kesadaran serta kesediaan partai politik di Indonesia, terutama dalam penelitian ini DPD Partai Golkar Kota Bekasi untuk semakin melaksanakan berbagai program kerjanya berdasarkan kepentingan masyarakat saja. Sebab partai politik sendiri merupakan wadah demokrasi yang sangat besar yang diisi oleh berbagai tokoh dengan pemikiran dan perspektif yang berbeda-beda. Oleh karena itu, partai politik merupakan salah satu organisasi yang diharapkan masyarakat untuk dapat bersatu bersama-sama memperjuangkan berbagai kepentingan dan tuntutan masyarakat ke dalam tingkat parlemen yang kemudian dapat menghasilkan kebijakan publik yang menyejahterakan masyarakat untuk kedepannya. Selanjutnya ini adalah buku-buku dan jurnal yang digunakan peneliti sebagai daftar referensi dalam pembuatan laporan serta presentasi yang dilakukan pada hari ini. Baik, semuanya sekian dari presentasi saya kali ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.